Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Intan Berliana Marianda, perwakilan dari kelompok 3 kehumasan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai Department of Public Relations. Adapun outline pembahasan kali ini yaitu pentingnya Departemen PR, ukuran Departemen PR, staf Departemen PR, jabatan manajemen PR, kerjasama antara manajemen dan manajer, kegiatan PR dari A sampai Z, keuntungan dan kerugian PR, serta studi kasus mengenai PR. Pertama, saya akan menjelaskan pentingnya Departemen PR. Mengapa suatu organisasi atau suatu perusahaan itu membutuhkan Departemen PR? Menurut Baskin dan Aronoff pada tahun 1988, terdapat 6 alasan yang menyebabkan suatu perusahaan atau suatu organisasi itu perlu menyewa konsultan PR dari luar. Adapun alasannya yaitu, pertama, manajemen internal tidak mempunyai program PR yang resmi dan kurang berpengalaman juga dalam mengelola program-program PR. Yang kedua, kantor pusat yang terletak jauh dari ibu kota negara, sehingga suatu perusahaan atau organisasi ini perlu menyewa konsultan PR dari luar. Yang ketiga, kontrak-kontrak yang dikelola oleh agensi. Keempat, agensi luar dapat menyediakan jasa dari praktisi yang berpengalaman, namun ia tidak bersedia pindah ke kota lain, dan gaji mereka juga tidak dapat dipenuhi oleh suatu firma. Yang kelima, organisasi yang mempunyai departemen PR, namun ia sedang sangat membutuhkan jasa PR khusus yang tidak dapat dipenuhi dan tidak tersedia oleh staf PR internalnya. Dan yang terakhir yaitu dibutuhkannya penilaian yang independen dari pihak luar terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan hal-hal yang krusial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang public relation yang dimana di slide sebelumnya yaitu ada beberapa alasan yang dapat kita simpulkan bahwa sebuah organisasi menyewa PR atau public relation karena membutuhkan jasa konsultasi dengan hal-hal khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh internalnya. Selain itu, organisasi juga membutuhkan pendapat dari pihak orang ketiga yang merupakan orang di luar manajemen internal yang dianggap lebih independen. Public relation merupakan perantara antara pimpinan organisasi dengan publiknya, yang dimana baik dalam upaya membina hubungan masyarakat secara internal maupun eksternal. PR ini juga diperlukan untuk menyusun dan mengevaluasi strategi-strategi pemasaran yang efisien dan berorientasi pada tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas peran PR dalam organisasi menurut Groening tahun 1992, yaitu ada dibagi menjadi 4. Ada communication technician, expert prescriber, communication facilitator, dan problem solving facilitator. Ini mana pertama kita bahas dulu tentang communication technician, yaitu yang dikerjakan PR adalah melakukan komunikasi dan keterampilan jurnalistik serta melaksanakan keputusan yang dibuat oleh pimpinan. Yang kedua, yaitu ada expert prescriber, yang dimana PR berfungsi dan berperan sebagai orang yang ahli melakukan penelitian dan merumuskan masalah organisasi yang berkaitan dengan bidang komunikasi,
serta gangguan komunikasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada communication facilitator, yang dimana PR ini berperan sebagai perantara mediator yang peka serta menjaga arus komunikasi antara dua arah dengan baik antara organisasi dengan publiknya. Yang terakhir yaitu yang keempat problem solving facilitator. Fungsi PR adalah menolong organisasi dalam memecahkan persoalan komunikasi yang ada. PR ini di sini menjadi bagian dari tim perencanaan strategi organisasi. Ukuran Departemen Public Relation. Besar kecilnya suatu Departemen Public Relation tergantung akan 3 hal. Yang pertama, ukuran atau besar kecilnya perusahaan itu sendiri. Yang kedua, nilai public relation berarti penting bagi keberadaan Departemen Public Relation suatu perusahaan. Dan yang ketiga, karakteristik khas PR yang berbeda-beda bagi setiap perusahaan. Selanjutnya, staf dari Public Relation. Orang yang menjabat disebut sebagai pro atau petugas Public Relation. Bagian PR memiliki pekerjaan yang sangat kompleks. Dan dalam melakukan segala suatu berhubungan dengan suatu pekerjaannya, menyelesaikan seluruh pekerjaan ataupun tugas perilaku, kiranya sifat bakat, keterampilan, dan kemampuan harus dimiliki oleh seorang pro atau staf public relation. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jabatan manajemen dalam public relation. Nah, yang kali ini kita akan berfokus pada satu teori, yaitu teori Max Weber, yang mengatakan bahwa komunikasi dalam organisasi berfokus pada 2 struktur dasar, yaitu lini dan staf, yang mana struktur lini adalah struktur yang menjalankan produktivitas seperti general manager, wakil GM, manajer, penyelia, pelaksana, dan juga karyawan. Sedangkan struktur staf tadi adalah struktur-struktur yang memberikan bantuan kepada struktur lini tadi agar menjalankan pekerjaannya dengan baik, seperti memberikan bantuan, nasihat, juga pelayanan. Nah, yang mana struktur-struktur ini akan berhubungan dengan kewenangan yang bertujuan dengan pencapaian. Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen public relation. Yang pertama, profesi seorang humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, dan meyakinkan, dan juga membangkitkan rasa kepada masyarakat dalam suatu kondisi ataupun membuat masyarakat tersebut mengerti suatu situasi. Yang kedua, humas bertanggung jawab untuk membuat program-program unggulan untuk memelihara dan mempertahankan antara organisasi dan publiknya. Yang ketiga, ialah sasaran humas. Kita ketahui sendiri bahwa sasaran humas tersebut ialah publik internal dan publik eksternal, yang dimana secara operasional itu digunakan untuk mengharmonisasikan hubungan antara organisasi dan publiknya. Yang keempat ada profesi seorang humas tersebut menggunakan berbagai media yang digunakan untuk meningkatkan rasa antara organisasi dan publik itu sendiri. Cooperation between management and managers. Untuk dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan utama dari manajemen perusahaan, dibutuhkan kerjasama dari berbagai macam bagian. Dengan demikian, seorang manajer PR harus memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kreator, yaitu harus memiliki kreativitas dalam menciptakan ide-ide, gagasan, dan wawasan serta pemikiran yang cemerlang. Yang kedua, yaitu konseptor, yaitu mempunyai kemampuan sebagai konseptor dalam penyusunan program kerja kehumasan dan rencana program lain. Yang ketiga, yaitu mediator, itu memiliki kemampuan dalam penguasaan teknik komunikasi yang baik melalui media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau menyalurkan informasi dari lembaga atau organisasi yang diwakili kepada publik. Yang keempat yaitu problem solver, yaitu mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, baik secara proaktif, antisipatif, inovatif, dinamis, dan solutif. Selanjutnya, PR sebagai media penghubung, di mana PR menjadi media penghubung di antara pimpinan organisasi dengan publiknya, baik dalam upaya membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasamanya yang pertama yaitu komunikator. Sebagai komunikator, harus memiliki kemampuan teknik komunikasi baik secara lisan maupun tulisan, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang kedua, relationship.
Kemampuan para public relation atau humas dalam membangun hubungan relasi yang cukup luas dan dapat membina hubungan di antara relasi yang bersifat positif dengan lembaga yang diwakilinya. Yang kedua, backup manajemen. Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia, dan produksi dalam mencapai tujuan bersama berdasarkan tujuan pokok organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, good image maker, yaitu menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi, dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas public relation dalam melaksanakan manajemen kehumasan. Kita masuk ke dalam aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh public relations ini. Yang pertama yaitu menyusun serta mendistribusikan sajian berita, foto-foto, dan berbagai artikel untuk konsumsi kalangan media massa. Yang kedua yaitu mengorganisasikan konferensi pers, termasuk acara resepsi dan kunjungan kalangan media massa ke organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi bagi pihak media massa. Lalu yang keempat, mengatur acara wawancara antara kalangan pers, radio, dan televisi dengan pihak manajemen. Lalu selanjutnya kita melaksanakan fungsi fotografi dan membentuk sebuah perpustakaan foto. Lalu yang ketiga adalah menyunting atau memproduksi majalah atau surat kabar internal, serta mengelola berbagai bentuk komunikasi internal lainnya, seperti video, presentasi, slide, majalah, dan sebagainya. Kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan oleh PR yaitu memproduksi dan menyunting jurnal-jurnal eksternal yang akan dikonsumsi oleh pihak luar. Selanjutnya, menulis dan membuat bahan-bahan cetak, lalu mengelola dan mengadakan berbagai bentuk instrumen. Selanjutnya yaitu mengelola dan memimpin acara-acara seperti pameran dan eksibisi kehumasan. Selanjutnya yaitu menciptakan dan memelihara citra dari perusahaan. Selanjutnya yaitu mengelola kegiatan-kegiatan seperti kunjungan dari perusahaan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, N. Mengikuti rapat-rapat penting yang diselenggarakan oleh Dewan Direksi dan para pimpinan Departemen Produksi, Pemasaran, Penjualan, dan sebagainya. O. Mengikuti konferensi yang diselenggarakan oleh Divisi Penjualan dan pertemuan para agen. P. Mewakili perusahaan pada pertemuan asosiasi dagang. I. Mendampingi para konsultan humas eksternal apabila perusahaan mendatangkannya. R. Melatih segenap staf kehumasan. S. Mengelola survei-survei pendapat atau berbagai macam penelitian lainnya. T. Mengerjakan tugas-tugas periklanan. U. Menjalin hubungan dekat dengan instansi-instansi pemerintah. V. Mengatur acara-acara resmi, misalnya saja dalam acara peresmian suatu gedung baru, termasuk mengatur para tamu undangan, media massa yang datang monitor. W. Mengatur acara-acara kunjungan dari para pejabat, tamu kehormatan maupun tokoh-tokoh asing. X. Aktif dalam acara-acara pemberian penghargaan, misalnya saja penghargaan pemerintah atas prestasi di bidang industri dan sebagainya. Y. Mengumpulkan serta mengorganisir segenap umpan balik dari berbagai sumber informasi, mulai dari clipping, koran, televisi, serta memantau berbagai laporan dari luar. Z. Menganalisis umpan balik dan berbagai laporan tersebut, termasuk yang berhubungan dengan tingkat kemajuan pencapaian tujuan yang sudah diraih. Selanjutnya itu ada keuntungan public relation atau advantages of public relation. Konsultan public relation adalah konselor menyebut variasi bakat dan keahlian sebagai keunggulan mereka terbesar pertama dibandingkan staf internal. Objektivitas, yakni pandangan yang tidak dipengaruhi oleh politik organisasi, berada di urutan kedua. Rentang pengalaman sebelumnya, cakupan geografis dari operasi, kemampuan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas staf internal. Ada kelemahan dari public relation atau weakness of public relation. Yang pertama, posisi sebagai pihak eksternal menyebabkan mereka juga tidak mempunyai akses komunikasi yang mendalam di organisasi klien mereka. Yang kedua, biasanya mereka akan bekerja dengan tim kecil yang terdiri dari segelintir orang mewakili organisasi klien mereka. Yang ketiga, menjadi konsultan dari beberapa organisasi atau institusi yang tentunya berada di bidang usaha
maka kesulitan bagi konsultan public relation adalah mereka tidak akan sepenuhnya menguasai cakupan bidang usaha klien. Selanjutnya, loyalitas konsultan public relation memang tidak sama tingginya dengan karyawan internal. Segala sesuatunya akan bersifat transaksional. Dan yang terakhir, kebanyakan manajer public relation tidak memiliki posisi atau status resmi yang cukup tinggi, di mana dia bisa setiap saat mengadakan hubungan secara langsung dengan para pucuk pimpinan. Dan terakhir itu tentang studi kasus di public relation. Nah, ada seorang ibu yang bernama Prita Mulyasari, di mana pada tahun 2008 beliau itu merupakan salah satu pasien di Rumah Sakit Omni International Hospital Alam Sutra. Nah, pada saat itu beliau mengeluhkan adanya ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut di sebuah web, dan rumah sakit yang mengetahui hal ini menanggapi ketidakpuasan tersebut sebagai bentuk pencemaran nama baik yang dilontarkan ke rumah sakit. Nah, akhirnya terseretlah Ibu Prita ini kerana hukum. Padahal jika dilihat lagi, hal semacam ini bukanlah sebuah kasus yang besar, karena itu sebagai bentuk ketidakpuasan pasien kepada fasilitas kesehatan yang mereka tempati. Namun karena pihak rumah sakit tidak menjalani prosedur public relation yang semestinya dan malah menanggapi itu sebagai pencemaran nama baik, hal ini malah membuat adanya permasalahan pada hak berekspresi seorang pasien terhadap fasilitas kesehatan tersebut. Jadi sejatinya kasus ini terletak pada proses public relation yang tidak berjalan sesuai semestinya. Padahal hal semacam ini bisa diperbaiki lagi oleh pihak rumah sakit dan si pasien. Nah, itu kira-kira studi kasus tentang public relation yang terjadi pada 2008 silam.